Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gesiani Dewi Firkianti SPD. Saya guru mata pelajaran korespondensi kelas 10 OTKP di SMK Bina Mandiri Indonesia Surakarta. Pada video kali ini saya akan menunjukkan proses pembelajaran yang berupa blended learning selama pandemi. Alasan saya selama pandemi menggunakan model pembelajaran blended learning yang pertama yaitu saya telah melakukan pelatihan dan mendapat dukungan dari ibu kepala sekolah saya yaitu Ibu Evi Muniati SPD MPD, serta melihat dari sumber dayanya baik dari guru, dari siswa ataupun peserta didik, dari wali murid dan dari lingkungan sekitar sekolahan serta fasilitas dari sekolah. Bagaimana proses pembelajaran blended learning yang saya terapkan? Marilah kita simak video pembelajaran saya selama pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar dengan korespondensi bersama dengan Ibu Gesiani. Kita akan melanjutkan ke KD 4 yaitu tentang menerapkan tata naskah dalam kegiatan surat menyurat bahasa Indonesia, sehingga nanti kalian diharapkan dapat membuat naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pengertian surat. Pengertian surat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kertas yang bertulis secari kertas sebagai tanda atau keterangan sesuatu yang ditulis atau tertulis. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, surat adalah yang bertuliskan atau alat untuk menyampaikan sesuatu maksud secara tertulis. Selanjutnya, menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Sedangkan menurut Joko Purwanto, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan, surat adalah sarana komunikasi dalam bentuk tertulis. Selanjutnya adalah bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat terdiri dari yang pertama, kepala surat yang berfungsi sebagai media promosi dari lembaga atau organisasi pengirimnya. Kop surat juga memuat informasi mengenai tentang nama instansi atau badan, alamat lengkap, nomor telepon atau faxmail, logo instansi, alamat email, dan jenis usaha. Yang kedua, tanggal surat. Di sini berisikan tentang tanggal pembuatan surat tersebut. Berikutnya, nomor surat yang berguna untuk mempermudah pengarsipan surat.
Berikutnya lampiran surat. Bagian lampiran merupakan penjelasan yang memberikan informasi bahwa ada berkas atau dokumen lain yang disertakan dalam surat tersebut. Perihal surat berfungsi memberikan petunjuk kepada pembaca tentang kepentingan dan isi pokok surat. Berikutnya alamat tujuan, yaitu alamat yang dituju dalam pengiriman surat. Salam pembuka berfungsi untuk membuka pembicaraan salam surat sesuai adab sopan santun, biasanya berisi sapaan-sapaan pada umumnya. Isi surat, bagian ini merupakan bagian inti dari surat. Isi surat memuat apa saja yang perlu disampaikan oleh pengirim kepada pihak yang dituju. Paragraf penutup. Di sini terdapat salam penutup. Salam penutup digunakan sebagai ucapan salam akhir untuk menambah kesantunan dalam berkirim pesan. Setelah salam penutup terdapat nama pengirim. Nama pengirim adalah pihak yang bertanggung jawab atas penulisan surat dan dibubuhi tanda tangan. Nama lengkap atau nama terang pengirim dan tanda tangan pengirim harus jelas. Kemudian di bawah nama terang ada jabatan si pembuat surat tersebut. Ada kalanya surat juga diberikan tembusan atau karbon copy jika isi surat tersebut perlu diketahui oleh pihak-pihak lain. Pada kiri bawah surat perlu diberi tanda nama atau inisial nama. Inisial ini berguna jika terjadi kesalahan penulisan surat yang dilakukan oleh si penulis surat, sehingga pihak-pihak tertentu bisa menghubungi si pembuat surat. Yang berikutnya bentuk-bentuk surat. Terdapat beraneka ragam bentuk surat. Yang pertama adalah full block style atau bentuk lurus penuh, yang semuanya ditulis berada di sebelah sisi kiri. Kemudian yang kedua yaitu block style. Bentuk lurus penuh, semuanya berada di sebelah sisi kiri kecuali tanggal dan si pembuat surat berada di sebelah kanan. Yang berikutnya yaitu semi block style atau bentuk setengah lurus. Ini adalah pencampuran antara bentuk lurus penuh dengan bentuk lurus. Yang berikutnya yaitu indented style atau bentuk leku atau taku, di mana surat tersebut akan membentuk pola seperti lekukan. Berikutnya yaitu hanging paragraph style atau hanging paragraph atau bentuk menggantung, di mana surat tersebut lebih menjorok ke atas bagian atas surat daripada bagian bawah surat. Selanjutnya yaitu official style atau bentuk resmi, di mana ini sesuai ketentuan yang telah berlaku sesuai dengan tata naskah instansi atau kantor pemerintahan. Materi yang terakhir yaitu tentang lipatan surat. Ada beberapa model lipatan surat yang terdiri dari 8 model lipatan surat. Yang pertama yaitu standard fold, yang kedua low standard fold, yang ketiga low accordion fold, yang keempat accordion fold, yang kelima parallel double fold, yang keenam single fold, yang ketujuh French fold, dan yang terakhir baronial fold. Untuk yang pertama yaitu standard fold atau lipatan baku, di mana lipatan yang membagi kertas menjadi 3 bagian. Kemudian bagian bawah kertas dilipat ke atas, sedangkan bagian bawah dilipat ke bawah. Yang kedua yaitu low standard fold atau lipatan baku rendah, di mana lipatan membagi kertas menjadi 3 bagian. Kemudian salah satu sisinya, biasanya bagian bawah, lebih pendek dari yang lainnya. Yang ketiga yaitu low accordion fold atau lipatan akordion rendah, di mana lipatan ganda sejajar, tetapi bagian atas lipatannya dibalik ke belakang, dengan salah satu ujung suratnya, biasanya sisi bawah, lebih pendek dari yang lainnya. Yang keempat yaitu accordion fold atau lipatan akordion, di mana lipatan ganda sejajar, tetapi bagian atas lipatannya dibalik ke belakang. Berikutnya yaitu parallel double fold
atau lipatan ganda sejajar. Lipatan yang dilakukan dengan membagi surat menjadi dua bagian, kemudian dilipat lagi menjadi dua dengan sisi yang sama. Yang keenam yaitu single fold atau lipatan tunggal. Lipatan yang membagi kertas menjadi dua bagian lalu melipatnya. Kiranya lipatan ini cocok untuk dimasukkan ke dalam amplop berukuran besar. Nomor 7 yaitu French fold atau lipatan model Perancis. Cara melipatnya dimulai dengan lipatan tunggal, kemudian dilipat dua lagi ke samping. Setelah itu, lipatan ini biasanya merujuk pada negara pusat modern lainnya. Yang terakhir yaitu Baronial fold atau lipatan model Baron. Lipatan yang dimulai dengan lipatan tunggal, lalu kedua sisi samping surat dilipat lagi ke dalam.
Coba buka cari PowerPoint di sini. Di langkah pertama itu yang di logo ini, logo nggak begitu paham banget, makanya kita harus mempelajari singkatan-singkatan ini dari sini sampai dari NB sampai itu catatan tambahan di akhir surat. Biasanya kayak tadi di surat dalam bahasa Indonesia yang di sini yang setelah tanda tangan di sini kan ada tambahan nih. Nah kalau di dalam bahasa Inggris itu tulisannya bukan tambahan atau tulisan bukan, tapi NB. Keterangannya pun pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhirnya memberikan dampak negatif dalam berbagai bidang, terkhusus pada pembelajaran di dalam kelas, di mana guru dan para peserta didik tidak dapat bertemu dan harus menahan rindu untuk menimba ilmu. SMK Bina Mandiri Indonesia yang terletak di Jalan Bungur nomor 5/10 Bungawan, Banjarsari, Surakarta, dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka, menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dilakukan. Guru, karyawan, dan peserta didik yang memasuki lingkungan sekolah harus mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan. Setelah mencuci tangan dengan sabun, maka dilakukan pengecekan suhu tubuh oleh petugas. Hal ini dilakukan untuk mengukur suhu tubuh. Apabila terdapat peserta didik yang suhunya di atas 37 derajat Celcius, maka dipersilakan untuk kembali dan beristirahat di rumah. Sedangkan peserta didik yang suhunya di bawah 37 derajat Celcius dipersilakan untuk mengikuti pembelajaran. Dalam melakukan kegiatan di sekolah, peserta didik harus selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker dan menjaga jarak. Peserta didik juga dianjurkan membawa bekal dari rumah agar tidak terpapar oleh virus dan penyakit lainnya. Penerapan protokol kesehatan sebelum memasuki laboratorium praktek. Guru dan peserta didik harus memakai hand sanitizer, mengenakan sarung tangan, memakai masker atau face shield, dan juga harus berbaris menjaga jarak. Hal ini dilakukan untuk mencegah tersebarnya virus corona dan menjaga kelancaran pembelajaran di dalam kelas. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kegiatan belajar mengajar dapat kembali seperti semula. Guru dan peserta didik dapat bertemu di